Kalian sebut kirim di aku ta? Ludil. Wes tak kirim di grup memang lo. Kapan, Dil? Mau kirim kapan? Kiro, saya memang lo, Diki. Wih, cek grup. Mana? Grup. Buat tandai. Yup. Yup, ayo digulai tarik yup. Kangen are. Dil minta tolong ikut Dil. Azumat dikirimi link di grup iki Dil. Kirimnya apa? Link. Link. Berarti orang mlebu toh? Durung, gak iso dipencet di grup. Iki lho Rek. Wah, Halo. oke. Apa? Apa Rek? Iku anu ne. Ya, Oh iki lho. tolong Iku videone, Mak. Ya, tunggu. Aku buka PowerPoint. Ayo. Aziz. Kok lama, Dil? Saya tunggu ya. Apa? Tak share screen. Kita akan diskusi. Mas kelihatan dah? Keluar lah namaku. Ya. Wes. 10%. Amat banget nih. Yuk, sabar. Gak apa-apa ya, diulang ya. Gak apa-apa banget. Soalnya emang kayak berantakan gak sih? Tuh, kok gak bisa? Sik. Kelihatan? Keluar. Wes. Sudah. Iku hapus bener slide loro untuk hapus. Oh, slide 2 hapus. Sik. Duh, kok gak iso? Ganti ya sopo share screen ngono. Enggak, wes. Yuk, mulai.
Ayo, Dil. Wis ta. Wes Dras, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Di sini kami kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, yaitu memahami konsep kewajiban dan hak negara dan implementasinya. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Saya Bayu Ijazah Rizal, NIM 045. Saya Irza Baget Nugroho dengan NIM akhir 050. Saya Zumardi Muhammad Rayhan, NIM akhir 051. Saya Abdul Hafid Muaziz, NIM akhir 053. Saya Ajis Pratama, NIM 054. saya sendiri Fadila Indikuratu Ain, NIM akhir 055. Saya Rizky Febrianto dengan NIM akhir 057. Saya dengan Ayub Yulianto, NIM akhir 069. Saya Bayu Pramudia Putra dengan NIM 073. Saya Indra Swari, NIM akhir 076. Di sini saya sebagai notulensi. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjut ke materinya, yaitu pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain atau tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Yang terpenting di sini yaitu antara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Rizky Febrianto. Oke, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Next, Mbak. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Azumardi. Hak dan kewajiban warga negara. Wujud hubungan warga negara dengan negara, wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU 5. Untuk pasal yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia, poin 1 dan 2 bisa dibacakan oleh Bayu Iza, poin 1, 2. Wujud hubungan warga negara. Cek, bentar Mas. Jelas next slide. Oh, sorry. Jelas masa lali base kami. Boleh digolek tanda, Wan.
Ayo Fajar, Labib, Torik, Heru, Rio. Sinyalku nggak stabil tadi. Bunduli Tes pantet lagi ya. Dras, Dras. Udah kelihatan. Nah kan sinyalnya down kan? Jelas. Halo, Dil. Ya apa kira? Dil. Pulau. Bantuannya kok gendang bar. Dil. Halo, Dil. Halo, Dil. Kadila kan kita harus ya. Kan Patra kan ulitane ya. Terus apa? Lightning itu Patra UAP. Jadi kan mereka harus. Ayo, Dil, mulai lagi, Dil. Oke. Baik, untuk slide selanjutnya ini pasal yang mengatur tentang hak warga negara bisa dibacakan oleh Mas Bayu Iza, poin 1-2 saja. Poin 1-2. Ya, bentar. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang isinya tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 2, pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang isinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk poin 345 bisa dibacakan oleh Bayu Pramudia. Pasal 28B ayat 1 menjelaskan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. 3, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Cek 28D ayat 1 iki sing endi? Ada semua yang dikirim tadi. Hak atas pengakuan jaminan. Sik, Cah. Hak atas pengakuan jaminan. Oh iya. Cuk ndi more? Hak Pengakuan jaminan. hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil gitu. Ya. Lanjut yo. Ya, lanjut. Pasal 28D ayat 1 menjelaskan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28I ayat 1 Hak untuk mempunyai hak milik pribadi itu. Oke, akan saya bantu aja.
Untuk pasal 28I ayat 1 itu berisi tentang hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Next slide. Oh, udah. Next slide itu pasal yang mengatur tentang kewajiban warga negara. Untuk poin 1 dan 2 bisa dibacakan oleh Aziz Pratama. Wajib menaati hukum dan pemerintahan pasal 27 ayat 1 D 1949 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terima kasih. Untuk poin 345 bisa dibacakan oleh Abdul Muaziz. Baik. Untuk yang pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Untuk pasal 28J ayat 2 Ya. dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk dan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang kelima, pasal 30 ayat 1. Menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Next slide. Next slide bisa dibacakan oleh Indra Swari. Baik. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 yaitu 1. Pasal 26 ayat 1 berisi yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan pada ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 4. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Oke, slide terakhir bisa dibacakan oleh Ayub. Contoh implementasi hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Contoh implementasi hak sebagai warga negara. Kedua, mengeluarkan pendapat. Ketiga, beragama dan beribadah. Keempat, membela negara. Contoh implementasi kewajiban sebagai warga negara ialah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan sekitar, membayar pajak, serta mengikuti pendidikan dasar. Baik, terima kasih. Apakah dari sini sampai sini ada yang ditanya? Cukup sih, Mbak. Cukup. Ada yang ditanyakan? Izin menambahkan, Mbak. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti gampang, lebih gampang. Ya, Apa yang menyebabkan negara? baik. Mohon izin menjawab, Mbak Fadila. Ya, boleh, silakan. Seperti perilaku tidak taat aturan, egois, Penyangga Soalnya gak apa-apa nyanggah sembarang, kan kita diskusi. Permisi, Mbak. Mungkin Jawabannya baleni mana sih elu? Baik guru rekod. belum ke record Dan soalnya tadi sinyalku jelek ya. Mungkin bisa diulangi dari pertanyaan Mas Irza. alhamdulillah. Untuk Mas Irza bisa diulang pertanyaannya. baik, Mbak Fadila. Izin bertanya, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara? Terima kasih. Teman-teman, mungkin mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Bisa jawab. Mungkin untuk pertanyaan Aku jawab aja. Jadi penyebab ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara itu
seperti perilaku tidak taat aturan, sifat yang egois, terus ingin menang sendiri, enggan untuk bertoleransi, hingga rendahnya tingkat kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu. Ada yang mau bertanya atau menambahkan jawaban dari saya? Yang ingin bertanya bisa raise hand. Silakan Mohon Mas izin Aziz. menangga. Dari jawaban yang Mbak Fadila berikan berhubungan dengan sifat manusia kan sosial, saling membutuhkan. Jika dalam masyarakat memiliki salah satu oknum seperti itu, apalagi dalam forum misalnya, bagaimana solusi yang harus dilakukan agar bisa mengatasi salah satu oknum yang seperti itu. Terima kasih. Oknum yang dimaksud seperti yang gimana? Yang sifat seperti apa? Ya mungkin enggan bertoleransi, terus rendah, seperti enggan toleransi serta ingin menang sendiri, merasa paling benar gitu, Mbak. Terima kasih. Belum saya jawab, mungkin ada teman yang ingin menjawab atau membantu jawab. Izin menjawab, izin membantu untuk menjawab. Menurut saya mungkin bisa diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara sejak dini, karena pembelajaran sejak dini itu selalu diingat-ingat daripada pembelajaran. Ini tinggal 10 menit, Ra. Gak apa-apa, Andra. Baik, Mbak. Bentar ya. Terima kasih. Ya, untuk ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan lagi. Silakan Mas Aziz. Abdul Aziz. Ya, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang diskusi yang tadi, mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon arahan. Yuk, teman-teman, ada yang mau menjawab? Silahkan. Izin menjawab, Mbak, Mas. Oke, silahkan. Ya, karena hak dan kewajiban harus seimbang agar kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, hingga kenyamanan dalam hidup, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dalam berbangsa dan bernegara. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Baik, Bayu. terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup sekian diskusi kami ya, kelompok kita. Bila ada salahnya, ya mohon dimaafkan. Izin masuk, Mbak. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri diskusi pada malam hari ini, izinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi malam hari ini. Jadi kesimpulannya adalah
Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam melaksanakan harus dengan seimbang. 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara garis besar, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya peri kemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Fadila Indi. Oke, terima kasih Mbak Indra. Terima kasih juga buat teman-teman lainnya udah menyempatkan waktunya untuk mendiskusikan tugas kita, tugas pendidikan kewarganegaraan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang lainnya boleh keluar, Ra. Nanti aku yang bahas yang bahas tentang format berita acara sama Fadila Indi aja nggak apa-apa. Siap, manut tak. Jangan bisa Fadila Indi bahas berita acara. Baik. Kita tetap ya.